Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berangkat dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu
al-yahudu walladzina asyraku. Ayat ini menjelaskan bahwa wahai Nabi Muhammad, engkau pasti akan menjumpai, akan menemukan kelompok yang sangat benci terhadap kaum muslimin. Kelompok yang sangat benci kepada orang yang beriman. Siapakah mereka? Mereka adalah, yang pertama adalah orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang musyrik. Kemudian bisa juga kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Fenomena yang sekarang terjadi adalah apa yang disebut dengan boykot atau embargo ekonomi. Baik oleh kaum muslimin atau kemudian oleh non-muslim, yang sehingga kemudian di bulan November lalu ya, produk-produk boykot itu kemudian yang diboykot itu hampir ada yang 100, ada yang 10%, ada yang 30%, bahkan ada yang 40% itu omsetnya berkurang. Namun kemudian di bulan Desember itu agak landai. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah di zaman Rasul kaum muslimin pernah diboykot atau bahkan kemudian memboykot? Kalau kita rujuk dalam kitab Rahiqul Mahtum, ya, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam halaman 149, atau bisa lihat dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, atau mungkin kita bisa lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, atau mungkin kita lihat dalam Tabaqatus Kubra karya Ibnu Sa'ad, atau mungkin kita lihat dalam Tarikh Ibnu Khaldun, maka kita akan menemukan bahwa kaum muslimin itu pernah diboykot selama 3 tahun, yakni tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10. Ya. Pertanyaannya, kenapa kemudian orang-orang Quraisy itu memboikot kaum muslimin dalam konteks ini Nabi dan pengikutnya? Yang pertama ada 4, ya, ada 4 faktor, ada 4 penyebab di dalam kitab Rahiqul Mahtum. Yang pertama adalah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Kemudian yang kedua masuk Islamnya Sayyidina Umar. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak menolak, ya, atau enggan mengakhiri dakwahnya. Artinya dalam bentuk apapun Rasul, ya, dalam bentuk diancam atau di apapun, Nabi tetap berdakwah. Kemudian yang keempat, dalam kitab Rahiqul Maktum, penyebab kemudian kaum muslimin diembargo atau diboikot ekonomi, itu yang keempat adalah karena Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka bahu-membahu selalu melindungi Nabi dan pengikutnya. Dalam konteks ilmu fikih, istilah boikot ekonomi itu dikenal dengan al-muqata'ah at-tijariyah. Kalau boikot perdagangan, al-muqata'ah al-iqtisadiyah, berarti boikot ekonomi atau embargo ekonomi. Kalau konteksnya adalah perdagangan, berarti al-muqata'ah at-tijariyah. Kemudian ternyata boikot ekonomi juga itu berlangsung, ya, setelah tahun 10 Hijriah, 10 kenabian, di mana kemudian orang-orang yang beriman yang hendak melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka juga tidak boleh keluar dari Mekah kecuali seluruh kekayaannya itu ditinggalkan. Ada salah satu sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Beliau lebih memilih meninggalkan semua kekayaannya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kaum muslimin melalui nabinya kemudian pernah juga memboikot? Jawabannya juga pernah. Ketika kemudian Nabi Muhammad dan kaum muslimin sudah kuat di Madinah, maka Nabi Muhammad juga mengatakan, wahai kaum muslimin, kita balas apa yang sudah mereka lakukan. Maka di ketika musim dingin, orang-orang Makkah selalu melakukan perdagangan, ya, melakukan perjalanan dari Makkah menuju Syam, sekarang Syria. Maka ketika mereka membawa dagangan tersebut, maka kaum muslimin akan mencegat dan merampas daripada harta dagangan tersebut. Dan ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perang Badar tahun kedua Hijriah. Kemudian juga hal yang unik, kenapa? Karena ketika pencegatan tersebut, perampasan tersebut, ternyata salah satu menantunya Nabi yang belum beriman,
yakni Abul As bin Rabi, ya, suami daripada Sayyidah Zainab pun pernah ditangkap dan kemudian hartanya dirampas oleh kaum muslimin, sehingga kemudian Sayyidah Zainab meminta supaya Rasul dengan membawa tebusan supaya membebaskan suaminya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, boikot ekonomi juga atau boikot perdagangan juga bukan hanya Rasul lakukan kepada kelompok, ya, tetapi atau negara. Beliau juga kemudian pernah memboikot, ya, perorangan. Dalam konteks itu pelakunya contoh adalah Sumamah bin Usalah. Sumamah bin Usalah itu ketika kemudian beliau datang dari Madinah menuju Mekah pada tahun ke-10 Hijriah pada saat Haji Wada, maka apa yang dilakukan beliau adalah beliau kemudian memboikot secara pribadi, karena beliau adalah pemasok seluruh makanan, gandum, kurma itu dipasok oleh beliau, maka kemudian seluruh kebutuhan orang-orang Mekah itu di off. Sampai kemudian orang-orang Mekah angkat tangan dan meminta kepada Rasul supaya Sumamah bin Usalah menghentikan boikotnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, boikot juga pernah dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin kepada kelompok atau perorangan. Ketika perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu adalah perang yang terjadi tahun ke-9 Hijriah. Kita tahu bahwa perang Tabuk adalah perang yang sangat sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena kaum muslimin dalam keadaan pailit. Kaum muslimin dalam keadaan belum panen. Mereka lebih memilih meninggalkan kurmanya, meninggalkan gandumnya yang hampir panen untuk menuju Tabuk. Padahal kita tahu Tabuk itu adalah tempat yang lumayan jauh dan sangat jauh. Dari Madinah menuju Tabuk itu sekitar 778 kilo. Hampir sama mungkin Bogor sampai ke Surabaya. Maka kemudian sampai Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, siapa yang mau membantu perjuangan Islam, silahkan, karena kita sangat membutuhkan. Maka kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya untuk perjuangan kaum muslimin. Maka kemudian datanglah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya infakkan setengah dari harta saya untuk perjuangan umat Islam. Maka kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya infakkan 900 ekor unta, saya infakkan juga 100 ekor kuda, dan saya infakkan juga 100 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Kalau dikalikan itu berarti 425. Andai kata harga emas sekarang itu 1 juta, berarti uang yang didonasikan oleh Sayyidina Utsman itu adalah sekitar 425 juta. Maka kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf. Ini sebagai perbandingan jamaah sekalian. Artinya kalaulah kemudian kita hanya membantu 100 ribu untuk Palestina, itu nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf, beliau kemudian menginfakkan, ya, 200 uqiyah. 1 uqiyah itu sama dengan 31 gram emas. Jadi andai kata dikalikan, itu sekitar 6,2 M. Ya, infak yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada perjuangan umat Islam atau kepada kaum muslimin. Maka kemudian karena ada 3 orang, yakni Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Abi Rabi, dan Hilal bin Umayyah, yang dia sebenarnya adalah orang yang sehat. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekayaan yang bisa sampai ke Tabuk, tetapi mereka enggan, ya, mengikuti perang. Maka Rasul mengatakan, biarkan mereka sampai turunnya ayat. Karena turunnya ayat yang mengatakan bahwa taubat mereka diterima. Karena kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah bahwa perang Tabuk itu adalah perang yang sangat berat. 50 hari dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Bahkan kaum muslimin baru sampai di Madinah kembali itu tanggal 26 Ramadan. Perjalanannya saja cukup, ya, berangkat setengah bulan, 15 hari, pulang juga setengah bulan. Perjalanan pulang pergi berarti sebulan, dan 20 hari itu adalah perangnya. Maka kemudian turunlah surah, ya, At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 117, yang kemudian menyatakan bahwa taubat 3 orang itu diterima. Jadi artinya jamaah yang dimuliakan Allah,
melalui pendekatan sejarah dan melalui pendekatan fikih ini bahwa ketika kemudian kita memboikot produk Israel atau Zionis, maka lakukan dengan cerdas. Karena jangan sampai kemudian ya hal yang seharusnya tidak diboikot kemudian kita boikot. Maka juga pemerintah juga dalam konteks ini juga harus lebih bijak. Kenapa? Karena boikot yang kemudian ditimpakan ke Starbucks atau mungkin ke Pizza Hut atau mungkin ke CFD atau kemudian ke KFC atau kemudian McD, itu ternyata juga bahan bakunya dari kita. Sehingga disinilah pemerintah juga harus kemudian bijak, karena jangan sampai kemudian mereka yang mungkin dari produsen daripada sayur mayur itu kemudian juga menjadi collab. Kemudian juga sebagai penutup daripada khutbah ini, maka jadikanlah apa yang terjadi di Palestina itu menjadikan kita menjadi pribadi yang kemudian peka terhadap keberadaan orang-orang Palestina, sehingga kita kemudian mau membantu mereka dengan berbagai cara yang apa yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Usikum ibadallah wa iyaya amana Allah anhu bil ma'siyat. Fattaqullaha wa la ta'su wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin bi niyatin khalisatin wa qalbin salim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك والخير كله نشكرك ولا نكفر ونخلق ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والملحق اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا